Kau yakin ingin pergi? Batalkan saja, katakan kau sakit atau apalah. Erin akan bicara dan tempat duduknya di tepi ranjang Yen. Saat ini Yen berdiri di depan meja riasnya mengeriting ujung rambutnya yang hitam panjang. Yen mengesampingkan pertanyaannya sejenak dan meletakkan alat pengeriting rambut yang panas menatap dirinya di cermin, sedikit mengagumi pantulan dirinya. Yen mungkin akan menyesalinya nanti, tapi untuk saat ini dia ingin menikmati kejayaan karena mengetahui bahwa Taeyong tertarik padanya. Ia terkekeh menjadi perusahaan rumah tangga. Tentu saja tidak ada dalam hidupnya, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Erin berdiam di sampingnya dan akhirnya dia berbalik untuk menyapanya. Kau merasa seperti orang ketiga di sampingmu dan bayanganmu, kata Erin. Tidak, Erin, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Erin membuka mulutnya untuk meyakinkan Ian, tetapi Ian menghentikannya. Lagi pula aku tidak akan minum terlalu banyak. Gerbang rumah besar itu terbuka dan Ian membaca ke tempat parkir mobil, mematikan mobilnya dan membuka cermin kecil yang bawa di tasnya. Ian mengucapkan untuk meratakan lip gloss saat buah bersih dan tersenyum mengagumi kukunya yang baru saja selesai dipoles. Ian melangkah keluar dari kendaraan satu kaki demi satu dan melirik kaki yang halus dan bawa saja di wax. Secara telepati berterima kasih kepada Aaron karena telah menyeret Ian ke spa itu kemarin. Ian kemudian berjalan ke pintu depan dan sebelum dia menekan bel pintu itu terbuka dan Ian menunduk untuk berhadapan dengan luka yang menyeringnya. Tepung berserakan di seluruh celemek kecil yang dikenakannya. Ian, kau datang tepat waktu. Aku membantu papa membuat ravioli. Masuklah. Ia tersadar dari lamunannya karena merasakan tarikan di tangannya. Ibu baru saja berpakaian, dia akan turun sebentar lagi mau main. Teh menegang di depan kompor dan perlahan berbalik. Dia menatap Ian sekilas. Matanya menatap kedua kaki Ian yang mulus selama semenit lebih lama dan Ian tersenyum puas. Selamat malam, Tuan Taeyong. Ian bicara dengan nada menggoda yang kentara. Ian, dia menjawab, istriku akan segera turun. Sebaiknya kau bergabung dengan anak-anak sementara aku membereskan piring-piring yang tersisa. Ian, adik perempuannya berseri-seri berdiri dari posisinya di lantai dan berlari ke arah Ian, melingkarkan jari-jarinya mungil di sekitar kaki mulus Ian. Sayang, Ian berbisik mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dia terkikik saat Ian mengecup lembut seluruh wajahnya yang agak kecoklatan. Hei, kenapa kau tidak menciumku seperti itu? Luka merengek dari belakang Ian. Ian pun menurunkan adiknya kembali dan membungkuk agar sejajar dan mencium pipi luka. Dia tersenyum penuh kemenangan membuat Ian tertawa.
Ian memperhatikan Somi. Dia mengenakan gaun merah tanpa tali yang menempel di kulitnya begitu ketat. Ian bisa membayangkan urat-uratnya terputus. Sepatu halnya setinggi 4 inci dan Ian bertanya-tanya mengapa Somi bisa bergerak dengan mudah dengan sepatu itu. Somi berpakaian seperti dia usia-usia Ian. Ayo kita ke meja makan, oke? Ucap Somi memimpin jalan. Ian mengikutinya ke ruang terpisah dan mulutnya berair saat melihat hidangan lezat yang langsung dikenalnya dari masa kecilnya. Ini adalah makan malam paling canggung yang pernah. Theo akan mencari alasan untuk pergi, tapi ini rumahnya sendiri. Jadi Ian Somi tersentak di samping Taeyong. Theo memutar mata sedikit, sudah membayangkan hal-hal yang tak dipikirkannya yang akan Somi katakan. Theo berharap istri akan pergi dan semoga tidak pernah kembali. Namun sayangnya Somi memutuskan tidak akan memberi Theo kesempatan dan malah semakin menyiksa Taeyong dengan kehadiran Ian. Untungnya Somi mematikan topik itu dan menoleh ke anak-anak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan konyol kepada mereka agar mereka tidak membuat kekacauan. Sebelum Theo sempat berdiri, dia merasakan sebuah kaki pelan merayap ke kakinya. Theo menggelengkan kepala pelan dan mencengkram betis Ian dengan lembut, melemparkannya kembali ke lantai dan berharap tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Theo merasakan kaki Ian menyeret ke atas dan ke bawah di sepanjang tubuhnya yang sekarang mengeras. Theo menatapnya tajam dan Ian mengabaikannya, memutar matanya dengan pasif dan melanjutkan kegiatannya sambil makan, seolah-olah dia terbiasa mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan dan cara seperti itu. Theo mengarang pelan pipinya dengan batuk dan Somi menatapnya dengan penuh tanya. Theo tersenyum kecil padanya dan berdiri menyekat sudut mulutnya dengan serbet. Permisi, ucapnya sambil berjalan keluar dari ruangan. Meskipun memiliki efek buruk, Theo tetap melakukannya dan menenangkan diri. Dia merasa tenang dan sensasi terbakar yang menjalar di tubuhnya. Setelah beberapa menit, Theo mengeluarkan dan memasukkan sepotong permen karet ke dalam mulutnya sambil tersenyum melihat rasa min yang kontras. Suara pintu terbuka menarik perhatiannya dan Theo tak merasa perlu menoleh karena dia tahu siapa orang itu.
Mencari yang bersinar di bawah sinar bulan dan Theo menatapnya dalam hati mengutuk diri sendiri karena memandang gadis muda ini dengan cara yang begitu. Theo tak pernah tertarik pada wanita yang tidak seusia dengannya. Theo menganggap mereka menarik dalam arti mereka yang dewasa. Mereka sudah dewasa untuk tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan Theo selalu menemukan hubungan yang stabil dan cocok untuknya. Theo adalah pria sederhana dengan kebutuhan yang sederhana. Ia nampil cantik suami dia di dalam bis itu bisa dimengerti karena perbedaan usia. Kau menikmatinya, Taehyung. Ian berbisik, aku bisa melihat betapa senangnya kau. Tangannya sedikit mencengkram ujung dasi Taehyung dan melilitkannya di jari-jarinya yang terawat. Menariknya ke arahnya, Taehyung mengikutinya. Mereka berdiri berhadapan selama 1 menit sebelum Ian mencondongkan diri ke depan dan memberikan Ian meraih Taehyung dan Taehyung menahan nafas. Lihat menyerah tidak sulit itu kan Taehyung, bisiknya. Ian mengangguk dan menunda menunggu untuk merasakan. Ya, kau harus bekerja sedikit lebih keras untuk itu, ucap Ian menarik diri sepenuhnya dan melepaskan dasi Taehyung di antara jari-jarinya. Taehyung berdiri di sana tercengang dan menatap gadis yang menggoda itu dengan heran. Ian mengedipkan mata dan berbalik menggoyangkan dari satu sisi ke sisi lain dan membuat Taehyung terkejut. Ian menundukkan mata pada Taehyung dengan licik dan menyaringnya melalui ekspresi Taehyung. Gadis itu yang curang.